Namanya metode, itulah thariqah. Ya, nanti metode thariqahnya apa? Itu salik metode thariqah berbeda, nanti saliknya juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Pagi hari ini, Ahad pagi, posisi saya di Sintolo, Masjid Pesantren Properti Indonesia. Sebuah masjid di lingkungan pesantren properti di Jogja, Lur. Dan saya khusus ini sowan kepada pengasuhnya. Jangan heran namanya tidak Arab, Kiai Joko, dan akan selalu Joko. Dan pagi ini saya ingin khusus, kalau tadi di pengajian umum saya ini lebih khusus lagi soal kehidupan. Jadi saya sering ngomong kan, bersyukurlah atas nikmat hidup dan sehat. Ternyata tadi diulas oleh Kiai Joko, subhanallah. Ternyata hidup itu harus tahu apa itu hidup. Nah ini saya mau ketemu. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Gimana tadi Pak Kiai? Saya tertarik sekali dengan materi soal hidup ketika Pak Kiai tanya urip-urip, tetapi ternyata hidup itu ada sesuatu yang harus disatukan. Tadi gimana Pak? Oh ya, harus ada 3 unsur itu yang disatukan. 3 unsur itu tadi ya. Badan, pikiran, dan perasaan atau hati. Nah, di dalam Islam ada 3 ilmu. Untuk ilmu badan namanya ilmu fikih atau syariat. Untuk mengolah pikiran namanya kan akidah, keyakinan. Thariqah ini atau akidah. Makrifat dulu. Thariqah itu metode thariqah itu nanti untuk merukunkan ketiganya. Metode. Thariqah itu metode. Metode ya? Iya, jalan. Yeah. Nah, yang ketiga perasaan itu tasawuf atau akhlak tadi. Ya, ketiganya ini caranya bagaimana? Ya kita harus thariqah. Biar bisa 3 ini menjadi satu. Itulah yang namanya khusyuk ya. Hidup ya khusyuk di mana-mana khusyuk bisa. Itu dulu. Jadi ada 3 faktor. Badan, pikiran, dan perasaan. Itu harus menyatu. Kalau nggak menyatu ya bagaimana bisa hidup? Menyatu dengan tempat, menyatu dengan waktu. Nah, jadi jangan sampai kita hidup sekarang tapi pikirannya besok atau kemarin. Banyak kegagalan hidup di situ. Nah, setiap detik, setiap napas itu kita harus hidup. Ini harus berkhusyuk ya. Nah, kalau dizikirkan jelas ya, la ilaha illallah la. Pertama pasti la ma'budu illallah. Kita mengetahui eksistensi kita dan eksistensi Gusti Allah. Itu la maksudah. Itu artinya eksistensi perjalanan kita, maksudnya. Baru kita penyampuran. Penyampuran itu ya la maujuda illallah, penyampuran. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Nah, untuk mengaplikasikan la maujuda illallah bagaimana kalau kita tidak bisa? Nah itu lah untuk lama Buddha, lama Wujuda, dan lama Maksuda, lama Wujuda itu kan namanya metode. Itulah thariqah. Ya, nanti metode thariqahnya apa? Itu salik metode thariqah berbeda, nanti saliknya juga berbeda. Bahasa pesantren. Tapi yang menarik tadi itu ketika jamaah tadi disentil soal kita hidup nggak sih, 3 unsur tadi ternyata menyatu nggak sih. Kemudian disinggung soal ketika tidur, ternyata itu fakta bahwa kita ternyata pernah berpisah antara 3 hal, yaitu dengan mati atau setengah mati atau tidur itu. Yang kedua soal hidup selama ini, ternyata ketika kita berpikir besok sudah puyeng, berpikir kemarin stres, berpikir hari ini juga menyusulo, itu namanya tidak mampu menyatukan 3 unsur itu. Nah ini gimana Pak Kiai? Agar saya itu, khususnya saya nggak usah ngomong yang lain. Saya kok merasa belum mampu menyatukan 3 unsur ini Pak Kiai. Ya kalau umur 40 sebenarnya sudah menjadi ukuran ya, harus bisa ya. 40 tahun kan kesempurnaan manusia. Ya. Proses umur. Ya, maksudnya kesempurnaan manusia itu bagaimana? Kesempurnaan manusia itu ya kita bisa menyatukan tadi. Gitu. Kan ada kalau kalau saya ada arba'atun min sa'adatul mati. Ada 4 faktor. Orang itu bisa bersyukur, bisa bahagia dan bisa hidup. Pertama apa? Daruhu wasingah kata. Daruhu wasingah, rumahnya agak-agak nutupi gini.
Nah, rumahnya jembar. Ya toh. Rumah itu apa sebenarnya? Ragatnya. Rumah itu hati. Hati yang luas. Bagaimana hati yang luas? Hati yang luas itu ketika kita berada, hati kita di sini. Jadi kita dimensi ruang itu tembus. Itu namanya hati. Kan hati tidak ada dimensi ruang, tidak ada waktu. Jadi ketika kita artinya tidak terbatasi dimensi waktu, tidak terbatasi dimensi ruang. Itu hanya ketika kita di waktu sekarang, ya artinya sekarang. Di ruangan ini ya kita hatinya di sini. Itulah tidak terbatasi. Ya, itu Daru Wasingah di situ, rumah yang lebar itu. Zaujatuhu sholihah atau muwafiqah katanya. Yang nomor 2, zaujat andakuna zaujatuhu muwafiqah kan gitu kan. Istrinya nyocokin lah. Istri kita itu apa? Istri kita kalau sekarang kita di sini ya itu ditinggal sana. Tapi istri yang sebenarnya adalah mindset, pola pikir, pikiran. Nah mindset itu istri kita yang selalu kita bawa kemana-mana. Kalau mindset kita tidak cocok dengan hati, tidak cocok dengan kehidupan, tidak cocok dengan agama, ya mindsetnya salah, itu tidak muwafiqah mindset. Itu istri kita itu segitu. Apalagi ayakuna rizquhu fi baladihi kata. Rezekinya di negerinya. Rezeki apa? Yang dimaksud rezeki apa? Kita bernafas itu rezeki yang besar sekali. Fi baladi artinya ya rezeki itu selalu menempel di hati. Kita bisa menghirup itu rezeki luar biasa. Kita diberi waktu detik ini itu rezeki yang luar biasa. Bahkan luar biasa. Kita beri uang 100 miliar tapi detik ini kita nggak ada juga nggak, ya percuma. Ya detik ini rezeki itu. Bertemu dengan saya rezeki, bisa memandang dengan rezeki. Nah, itu rizku fi baladi. Zaujatuhu muwafiqah. Antakuna daruhu ayakuna daru wasingah. Itu seharusnya. Apalagi suhbatu sholihah, suhbah itu teman, pergaulan, sholihah bagus ya. Enggak bisa kita mengandalkan orang lain. Jangan sekali hidup itu mengandalkan orang lain. Mengandalkan kita sendiri karena kita diberi kekuatan. Ya bagaimana sahabat itu bisa soleh, bisa bagus. Ya kita nganggap bagus saja. Kadang orang yang baik ya, orang yang memberikan harta kepada kita. Misalnya kita diberi sedekah, apakah bagus untuk kita? Ya belum tentu. Wong itu amanah kita. Saya pernah bilang ada orang yang mau sedekah kiai gini, titip jariah segini 500 juta atau berapa. Saya nggak mau. Kenapa? Ya enak jenengan. Nah tinggal titip sudah dapat ganjaran, niat sudah dicatat. Nah saya amanah kalau bagaimana? Saya seperti itu. Antaruna suhbatu sholihah seperti itu. Itu anggap aja semuanya baik. Apa sih yang nggak baik? Wong Gusti Allah Maha baik, masa ciptaannya nggak baik? Berarti salah. Salah apa? Salah kita berkacamata itu. Seorang itu menganggap baik itu dia cocok dengan hawa nafsu. Menganggap tidak baik kalau tidak cocok hawa nafsu kan gitu. Berarti kacamatanya hawa nafsu gitu loh. Artinya subhatuhu ora sholihah meneh. Ya, bagaimana subhatuhu ya kacamatane wis diganti. Kok blereng ya kacamata ireng gitu aja. Nah, gitu aja repot ya. Oke Lord. Subhanallah saya jadi mumet ini. Materi yang sedikit ini ternyata syarat akan filosofi dan harus dicamkan betul dan mudah-mudahan bisa melaksanakan. Amin. Terima kasih Pak. Banyak ngaji, ngopi, ngudul sama KPN. Ini tadi malam saya ngaji dengan Kiai Bambang yang luar biasa. Hari pagi ini dengan Kiai Joko. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.